Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Delvin Aksana Patria dari kelas 10 DKV 2. Hari ini saya akan mewawancarai seorang komikus yang membuat saya terinspirasi untuk terus menyelam dalam dunia hiburan. Nama beliau adalah Dwi Abu Salman. Baik, Mas Dwi, apakah siap untuk saya wawancara? Oke, siap. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, saya boleh menanyakan nama panjangnya Mas Dwi? Oke, nama asli saya Sentot Dwi Warsono. Itu nama asli. Dwi Abu Salman itu punya atau nama pena ya. Kalau saya nulis buku, saya pakai Dwi Abu Salman. Abu Salman itu kan punya anak pertama saya namanya Salman. Jadi Dwi Abu Salman. Itu di nama siar saya juga kan, saya penyiar radio. Di nama siar, terus di dunia dakwah juga pakai nama itu. Kalau aslinya status KTP formalnya Sentot Dwi Warsono. Jadi kalau ada orang tanya ke rumah cari aku, kalau dia nyebutinnya Sentot, berarti antara dia kemungkinan cuma satu teman sekolah. Ya, tapi kalau Dwi, nah ini banyak, bisa teman kerja, relasi, bisnis, teman apapun gitu kan. Nah, itu yang lebih familiar. Jadi kalau ada orang tanya, dari situ ketahuan ini teman apa gitu. Oh, gitu ya. Oke. Terus? Oke, untuk pertanyaan kedua, bisa ceritakan tentang tempat lahir, tanggal, sama keluarga Masnya? Oke, saya lahir di Cilacap 31 Agustus 1986. Ya. Tua ya. Ya tahun ini aku 40 tahun. Ya. Tapi kan lagi dalam program peremajaan ya, biar nggak beli gitu kelihatan tua ya. Ke depan pengennya lebih muda lagi, jadi kelihatan seperti 20 tahunan gitu lah ya. Insya Allah bisa, itu bukan hal yang susah. Lahir di Cilacap, keluargaku itu 3 saudara laki-laki ya. Aku anak nomor 2, kakakku laki-laki, adikku laki-laki. Ayahku purnawirawan tentara ya, pangkat terakhirnya sersan mayor. Ibuku ibu rumah tangga. Terus jadi bapakku itu lebih pantas dari kakekku seusia, karena dia nikah sama ibuku itu di usia senja jelang pensiun gitu kan. Nah kalau sebelum nikah sama ibuku, bapakku pernah nikah lagi sama orang, punya anak perempuan 2. Jadi dari bapak punya ada 5 ya saudara, termasuk aku 2 perempuan dari ibu yang berbeda, 3 kami dari ibu yang sama. Itu latar belakangnya. Terus ada apa lagi? Oke, untuk perjalanan pendidikannya Mas bagaimana? Oh ya, pendidikan aku SD-nya di SD Negeri Tambak Kerja 06 Jalan Pluit dekat rumah. SMP-nya di SMP Negeri 2 Cilacap ya, Jalan LT Haryono. Kemudian masuk ke STM Sutomo, ambil jurusan mekanik otomotif. Setelah itu masuk ke ambil D1 Informatika di Lembaga Pertama Mulia Indocom. Setelah itu kan aku nyambi kerja, terus kuliah kelas ekstensi di STI Satria Purwokerto. Tapi nggak selesai, tinggal skripsi. Kalau nggak salah waktu itu aku cuti untuk nikah, malah nggak dilanjutkan DO. Nah terus tahun 2022 kalau nggak salah 2023 aku masuk lagi kuliah di Unuga, ambil FKIP jurusan bimbingan dan konseling ya, sekarang semester 6. Jadi kalau karir itu bukan karir, dari pendidikan itu sebenarnya random banget ya. SMK-nya mekanik otomotif, D1-nya informatika, S1-nya sport manajemen. Nah sekarang ambil bimbingan dan konseling. Gitu. Terus? Oke. Untuk kerjaan Mas Dwi sekarang kan saya kenalnya Mas Dwi dari dunia komik ya. Nah, boleh ceritakan perjalanan Mas Dwi di dunia komik? Oke, di dunia komik itu sebenarnya dari kecil, dari kecil aku suka gambar. Terus kelas berapa ya? Kelas 3 tapi ya. Saya pernah ngeliat waktu itu ke rumah tetangga main, ada komik Dragon Ball jilid 39. Kalau nggak salah itu Majin Buu ya. Saya terus ke toko Rita lihat ada komik Dragon Ball ya. Kalau nggak salah Dragon Ball jilid 12. Aku pertama komik yang aku beli itu Dragon Ball jilid 12 dengan harga 3.850, aku masih ingat. Nah dari situ aku lihat gambarnya bagus. Kan aku mungkin tipenya orang ambisi ya, ketika ada sesuatu aku pengen jadi pemain gitu. Nah aku pengen bisa kayak dia. Aku gambar, bikin komik gitu kan. Gambar, bikin komik. Terus sempet berhenti juga. Berhentinya kalau nggak salah itu saat STM apa ya. Karena aku kenal dunia musik, alat-alat gambarnya aku bakar semua, aku stop gambar. Aku fokus di musik, waktu itu belajar musik, belajar gitar ya. Itu sampai bahkan tahun 2013 koleksi komik aku yang satu lemari aku jual seharga 75.000 karena aku nggak
mengira akan balik lagi dunia komik gitu. Jadi aku jual, udah nggak gambar lagi. Pas pandemi aku baru balik lagi ke dunia komik karena waktu itu berpikir ya, ini aku pengen kaya dari jalur apa gitu kan. Kalau kerja kan paling cuma untuk bertahan hidup sama nabung sedikit lah, susah ya. Nah aku pas di toko Togamas kalau nggak salah melihat ada sebuah komik lokal Indonesia yang dia penjualannya itu banyak sekali, yang aku lihat royalti yang dia dapatkan itu sekian miliar gitu. Nah dari situ aku berpikir, cobalah aku mau balik lagi dunia komik. Jadi sekitar 2019 atau 2020 aku balik lagi dunia komik, beli peralatan gambar lagi. Dan alhamdulillah di tahun 2023 kalau nggak salah komik pertama aku terbit. Sebenarnya udah terbit di 2022, cuma itu kan menurutku karena penerbitnya nggak begitu bagus ya, penjualannya juga nggak bagus, jadi nggak aku anggap. Tapi tetap itu menjadi batu loncatanku untuk terjun di industri komik. Untuk kalau boleh tahu ada tantangan apa aja nih yang Mas Dwi alami selama di dunia perkomikan ini? Sebenarnya kalau tantangan awal sama semua ya, ketika terjadi penolakan naskah kita atau kita dikecewakan dengan penolakan, itu hal yang wajar. Cuma tantangan terbesar kalau saat ini adalah saya nggak konsisten untuk memanajemen waktuku agar bisa lebih produktif. Karena target Mas Dwi sendiri itu 1 tahun bisa menerbitkan 3-5 komik, dan itu belum tercapai. Paling banter 1 tahun 1 komik. Ini sebenarnya juga kan komikku udah ada yang terbit lagi 1 gitu kan. Ini cuma terkendala sama urutan terbit aja dari Litbang, jadi belum bisa terbit. Jadi kendalanya adalah belum bisa konsisten aja. Aku pengen di masa depan aku bisa lebih konsisten, dalam 1 tahun bisa menerbitkan 3-5 komik. Itu aja sih. Jadi belum bisa konsisten gitu ini. Dan kenapa Mas Dwi memilih jalan dunia komik juga selain yang lainnya tadi? Ya itu, kalau kenapa? Karena aku lihat komik bagi aku lah ya, sementara ini mungkin satu-satunya cara yang bisa bikin aku cepat kaya ya komik. Sementara ini ya, karena beberapa skill lain yang aku miliki untuk menjadi kaya sih mungkin bisa, tapi kan nggak semudah bayanganku gitu loh. Kalau dari komik kita bisa mendapatkan hasil yang lebih mudah, yang lebih gampang. Apalagi komik kan passive income. Passive income itu gini, kita nggak bikin sekali aja gitu kan, kita gambar komik ya sekali aja gitu. Nah terus itu nanti kita kan tiap bulan dapat royalti kan ya, tiap bulan dapat royalti itu gulung-gulung terus. Nah itu kenapa alasan aku terjun di dunia komik. Komik itu masuk dari passive income. Syaratnya orang untuk bisa kaya kan dia memiliki passive income. Ada namanya active income, ada passive income. Active income adalah kita mendapatkan pemasukan ketika kita bekerja. Kita tukarkan waktu kita, tenaga kita dengan uang. Adapun komik kita cukup tukarkan sekali, habis itu kita mendapatkan uang terus dari sisi royalti. Beda kalau sistem indie ya, atau kalau main label seperti itu. Jadi kenapa? Ya mungkin alasanku ya satu ya, pengen cepat kaya gitu. Walaupun kaya juga bisa dengan jadi bisnismen, jualan gitu kan. Tapi salah satu yang mungkin aku lihat bisa di jalanku dan aku bisa terjun yaitu komik. Sementara ini ya, sebenarnya. Nah, kalau dari yang udah Mas Dwi ceritakan tadi, kan di bagian tantangan seperti ditolak atau penjualannya turun. Nah, itu pasti kan menimbulkan down ya buat kita. Nah, kalau buat Mas Dwi itu biasanya Mas Dwi melakukan kegiatan apa aja yang untuk mengatasi down-nya Mas Dwi tersebut? Sebenarnya bukan down. Jadi gini, dalam hal apapun pertumbuhan itu akan terjadi saat kita istirahat. Contoh, kita makan, kita minum ya. Pertumbuhan kuku kita, rambut kita itu akan tumbuh saat kita tidur, bukan saat kita makan, bukan saat kita tidur. Demikian juga kita nge-gym, kita olahraga, bentuk otot kita, tubuh kita kan. Saat kita nge-gym, kita olahraga, itu tubuh kita nggak membentuk. Tapi saat kita tidur, saat kita recovery, tubuh kita akan terbentuk. Demikian juga dalam komik, ketika kita lagi gambar, kita lagi ini, terus kita berhenti break atau hiatus sebentar. Nah itu adalah masa pertumbuhan. Paling ketika ngedown apa yang dilakukan? Ya istirahat sejenak, sebentar. Jadi kita nggak langsung berlari terus. Nah, apa yang dilakukan biar kita nggak ngedown? Kalau aku pribadi itu selalu mendengarkan podcast yang positif.
Jadi kan kita akan tumbuh berdasarkan apa yang kita dengar, kita makan, kita minum, kita konsumsi, kita lihat perbuatan kita. Nah kalau dari Mas Dwi pribadi itu hampir tiap hari kan baca buku, dengerin podcast yang positif, yang meningkatkan value kita, yang menambah wawasan, menambah otak kita gitu. Jadi jangan sampai kita dikalahkan oleh perasaan, karena dunia ini nggak peduli dengan perasaan kita, tapi dunia akan bersikap apa? Dunia akan peduli dengan sikap kita, perbuatan kita. Bahkan malaikat nggak peduli sama perasaan kita. Kalau kamu jatuhnya mati, walaupun lagi sedih, dibunuh aja sama malaikat gitu kan. Jadi dunia nggak peduli dengan perasaan kita. Dunia hanya akan memberikan impact kepada apa sikap kita, apa perbuatan kita. Jadi ketika ngedown, ya buat lari aja, olahraga, terus kita brainstorming, kita dengarkan yang positif-positif gitu. Ya selalu berkembang gitu lah. Intinya jangan ketika sedih sekali dua kali tapi jangan terlalu lama gitu aja. Sebelum kita akhiri, saya masih ada satu pertanyaan. Nah, Mas Dwi kira-kira ada pesan nggak untuk pendengar-pendengar kita yang nanti mendengarkan video ini? Ya buat para teman-teman yang ingin terjun di industri komik, saran saya yang pertama adalah selalu belajar. Ya kalau kamu pengen jadi ahlinya, maka kejarlah 10.000 jam. Ya 10.000 jam kamu melakukan sesuatu yang sama. Nah untuk menjadi ahli di bidangnya, kalian harus meniru. Ilmu pertama meniru. Mau jadi musisi, maka kamu harus bisa meniru lagu orang lain. Mau menjadi pelukis, kamu harus bisa meniru lukisan orang lain. Mau menjadi komikus, kamu harus bisa redraw karya orang lain. Semakin mirip, semakin persis berarti skill kamu meningkat. Nah ketika kamu sudah meniru sekian puluh ribu jam, kamu bisa menjadi ahlinya. Jangan sampai kamu tiba-tiba bikin komik, jangan sampai kamu tiba-tiba bikin musik, ngarang lagu sebelum kamu menguasai mungkin ratusan atau ribuan lagu lain. Karena itu kita perlu bekal. Ya ini kalau untuk jadi kreator ya. Jadi kreator kalian pertama meniru, terus berlatih dan belajar. Belajar itu capailah 10.000 jam pertama. Karena dia ada namanya repetisi dan reiterasi. Repetisi itu pengulangan, reiterasi adalah peningkatan kualitas. Ya. Dan selalu tambah wawasan. Selalu tambah wawasan itu dengan leher ke atas, ya investasi leher ke atas. Kalau kalian suka komik, maka kalian perbanyak baca komik dari berbagai genre, karena itu akan memperkaya khasanah. Kalau suka musiknya, perbanyak dengarkan aliran yang lain, gitu kan. Adapun untuk penikmat, karena di masalah pemain ya kreator, penikmat, tolong hargailah para kreator dengan cara membeli komik-komik karya mereka, bukan dengan membaca gratis dari scan-scanan di internet. Ya, cara menghormati orang yang telah berkarya adalah dengan membeli. Ya, tetap nggak bisa lepas dari kita baca di internet, tapi ada perbandingannya. Kalau kalian rutin baca di internet setiap hari, setiap minggu, ya minimal belilah 1 atau 2 karya mereka agar kita menghormati jerih payah mereka. Itu aja. Terus buat khusus pembaca saya mungkin minta support dan doanya ya, biar saya bisa mencapai target saya dalam berkarya. Itu aja mungkin Mas Grevin. Baik. Terima kasih Mas Dwi untuk wawancara yang sangat menginspirasi sekali ini ya Mas. Baik, sebelum saya akhiri, saya ingin berterima kasih kepada Mas Dwi yang sudah bersedia banget untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini, ya Mas Dwi. Iya, sama-sama Delvin, semangat ya. Semoga dikasih nilai 100 sama guru. Amin. Baik, sekian wawancara kami hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan perkataan yang tidak enak dari saya. Saya mohon maaf. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.